Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke bab bina. Jadi bina itu secara bahasa adalah konstruksi atau bangunan. Konstruksi atau bangunan. Jadi layaknya sebuah bangunan itu ketika bangunan ada kubahnya, maka itu biasanya disebut dengan masjid. Sedangkan ketika ada bangunan hanya biasa seperti ini, biasanya disebut dengan rumah. Ketika ada bangunan itu memiliki bahasa Jawanya cagak, itu biasanya disebut peranggok atau rumah Jawa. Adapun konstruksinya dari bina yang dimaksud dalam ilmu shorof itu ada konstruksi yang tanpa huruf ilat, kemudian ada yang dengan huruf ilat. Huruf ilat itu alif, wawu, dan ya. Kemudian ada yang konstruksinya salah satunya berupa hamzah. Jadi misalkan fa'ala. Fa'ala ini tidak ada hamzahnya, tidak ada huruf ilatnya, alif, wawu, ya, maka ini disebut bina soheh. Contoh yang kedua, saroya, ini daya ada huruf ilat, maka itu biasanya dalam ilmu shorof disebut dengan mu'tal. Yang ketiga misalkan ada asima, itu konstruksinya ada hamzah, maka itu biasanya dalam ilmu shorof disebut bina mahmuz. Selanjutnya pembagian bina itu kita rangkum dalam sebuah nazom, yaitu sahihun mudha'afun mithalun wa ajwafun naqisun wa lafifun mahmuzun wa binaun. Bina ini bina. Jadi yang pertama sahihun. Nah ini sahih. Sahih itu apa? Jadi semua hurufnya itu bukan huruf ilat. Contohnya nasoro, jalasa, tidak ada huruf ilatnya. Yang kedua mudho'af, ketika lam dan ain fi'ilnya itu sama. Contohnya madada, ini dal dan dal, ain fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf yang sama, itu yang dimaksud dengan bina mudho'af. Ketika ada huruf yang sama, maka biasanya diberi tasjid menjadi madda. Sahihun mudha'afun misalun, misal. Bina misal itu fa fi'ilnya berupa huruf ilat. Fa fi'il berarti ini dan ini berupa huruf ilat yaitu wawu dan ya, maka disebut bina misal. Yang selanjutnya sahihun mudha'afun misalun wa ajwafun, bina ajwaf, dimana ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Ini ain fi'il. Ain fi'il. Selanjutnya sahihun mudha'afun misalun wa ajwafun naqisun, bina nakis. Bina nakis dimana lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Lam fi'il berarti ini dan ini. Roma dan rodhiya. Itu binanya bina nakis. Selanjutnya sahihun mudha'afun misalun wa ajwafun naqisun wa lafifun, bina lafif, huruf ilatnya ada dua. Contohnya syawa dan wako. Ketika huruf ilatnya bergandengan, maka disebut bina makrun. Dari kata korona yang berarti gandeng. Sedangkan ketika huruf ilatnya terpisah, wawu dan ya terpisah oleh huruf qaf, maka itu disebut bina lafif mafruk. Sahihun mudha'afun misalun wa ajwafun naqisun wa lafifun mahmuzun. Mahmuz adalah salah satu hurufnya berupa hamzah. Contohnya amala. Supaya lebih mudah dipahami, kita berikan gambar semacam ini. Jadi sahihun mudha'afun misalun wa ajwafun naqisun wa lafifun mahmuzun wa binaun. Jadi ada 7. Sahih, mudha'af, misal, ajwaf, naqis, lafif, dan mahmuz. Jadi ketika fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya bukan berupa huruf ilat, maka itu disebut bina sahih. Sahih yang artinya selamat atau salim, selamat dari huruf ilat. Selanjutnya mudho'af. Mudho'af itu berarti sama. Ketika huruf ain fi'il dan lam fi'ilnya
hurufnya sama, maka itu disebut mudhoaf. Ini mu'tal. Ketika fa fi'ilnya berupa huruf ilat, maka itu disebut misal. Contohnya ini, ya bisa. Selanjutnya ketika ain fi'ilnya berupa huruf ilat, maka disebut ajwaf. Contohnya ba'a. Kemudian ketika lam fi'ilnya berupa huruf ilat, maka itu disebut bina naqis. Contohnya roma. Ini. Selanjutnya bina lafif. Lafif itu berarti kumpulan. Jadi huruf ilatnya berkumpul. Maksudnya ada dua. Ketika bergandengan, maka itu disebut makrun. Selanjutnya mahmuzun itu ada hamzahnya. Contohnya amala. Amala. Ini ada hamzahnya, berarti itu disebut dengan bina mahmuz. Cara mengingatnya ada hamzahnya, mahmuzun yang diberi hamzah. Soheh itu artinya salim atau selamat, selamat dari huruf ilat. Mudhoaf itu artinya sama, berarti antara ain fi'il dan lam fi'ilnya hurufnya sama. Selanjutnya misal. Misal itu artinya contoh. Biasanya orang yang menjadi contoh itu di depan, berarti fa fi'il itu di depan, maka itu disebut bina misal. Selanjutnya ajwaf. Ajwaf itu artinya kosong atau berlubang, maka huruf ilatnya berada di tengah. Selanjutnya nakis. Nakis itu berarti kurang. Ketika ada kekurangan atau ada kurang, itu pasti di belakang. Itulah yang disebut dengan bina nakis. Huruf ilatnya berada di belakang atau berada di lam fi'il. Kemudian lafif itu artinya kumpulan, maksudnya huruf ilat terkumpul ada dua, itu disebut bina lafif. Terus yang terakhir mahmuz yang diberi hamzah, maka itu disebut dengan bina mahmuz. Perlu diketahui bahwa hamzah dan alif itu berbeda. Hamzah ini termasuk huruf mat kalau dalam tajwid. Kalau hamzah itu bukan huruf mat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.